Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan kembali bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024 ya. Hari ini tanggal 14 bulan Agustus 2024. Ada dua emiten yang akan kita bahas, yaitu ETMG dan SMMA ya. Kita akan melihat dari segi fundamental, khususnya value investing ya. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya. Apabila dirasa bermanfaat, silakan klik like, subscribe, dan share ya. Kemudian yang pertama ini ITMG ya. ITMG Indo Tambang Raya Mega. Ini mereka operasinya di bidang ya, sektornya adalah batu bara ya. Sektornya batu bara. Kita punya dua data ya, triwulan 1 dan triwulan 2 ya. Kita bandingkan dulu ya. Dari segi nilai buku ini terjadi peningkatan ya. Ada peningkatan, namun dari segi IPS ya, keuntungan itu ada penurunan. Jadi dari segi, kali lagi, nilai ekuitas perusahaan itu meningkat, tetapi keuntungannya ini berkurang ya. Kemudian untuk harga ini ada peningkatan, aset lancar sangat besar ya, makin besar. Hutang mengecil, hutang berbunga mengecil, hutang tak berbunga tetap. Kepemilikan juga ya kita asumsikan tetap. Baik, kita akan bahas dari segi keuntungan dulu ya. Di triwulan 1 itu keuntungannya 21%. Di triwulan 2 ini ada penurunan 17%. Jadi di sini ada sedikit ya. Dari segi nilai buku naik, tapi dari segi keuntungan menurun ya. Dan plus lagi harga naik, sehingga di sini persen keuntungan menurun. Di triwulan 1 itu 21%, di triwulan 2 jadi 17 saja. Jadi sekitar 4% penurunannya ya. Lanjut, kita akan bahas dari segi valuasi dulu ya. Dari segi valuasi di sini bahwa valuasinya dari segi nilai buku itu sudah 3% di atas harga ekuitas perusahaan. Ini ya kita kategorikan wajar ya, artinya memang harga sekarang memang seputar harga, memang seputar nilai buku. Untuk valuasi ini maksimal beli kita di 46.000 ya. Sementara sekarang 26 ribuan, ini berarti ada diskon 43%. Jadi simpulan kita bahwa untuk perusahaan ini valuasinya murah dengan nilai bukunya wajar ya. Jadi ada ruang untuk kita bisa membeli. Kita mau bandingkan lagi, mau konfirmasi dengan dividen. Ternyata perusahaan ini membagikan dividen ya 64,5% itu DPR-nya ya. Dari di EPS 2 ini dari 4.600-an itu kalau dibagikan 64 itu 64%, jadi sekitar 2.900-an. Jadi ada 11%. Kalau kita setarakan dengan 30% misalnya ya, itu 5,25, berarti secara rata pun dividennya ini besar ya. Jadi simpulan kita, kalau menurut saya pribadi, valuasinya murah dan didukung oleh dividen ya. Valuasinya murah didukung oleh dividen. Kemudian yang ketiga, kita mendasarkan kepada ketahanan perusahaan. Ini free cash flow-nya 11%, sudah di atas dari, sudah sangat besar ya. Kemudian aset lancarnya ini meningkat malah 2 kali lipat ya, 100% meningkatnya ya aset lancarnya. Kemudian hutangnya turun 1% dan hutang tak berbunganya juga turun 10%-an ya, 11% ya. Jadi dari segi perusahaan ini sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, dari segi ketahanan perusahaan ini jauh meningkat ya. Dari segi ekuitas perusahaan juga meningkat, hanya dari profitabilitasnya ya, keuntungan bersihnya yang menurun ya. Keuntungan bersihnya menurun plus harganya yang juga naik ya. Oke, kita lanjut ke kepemilikan.
hanya 34% ya, anggap 35%, dan yang ditradingkan milik masyarakat umum ini pun 34,735 ya, sama saja berarti ya, sekitar seputar itu. Nah, tidak ada perubahan ya. Dari 34 atau 35% ini tadi ya, 15%-nya itu asing, berarti di sini 50-50 ya, bukan 50-50 sih. 19% lokal, 15% asing. Berarti di sini asingnya berpengaruh ya. Jadi pergerakan asing di sini juga ada pengaruhnya ya. Karena memang perusahaan ini sebenarnya pengendalinya itu asing ya. Banpu kalau tidak salah ya, dari Thailand kalau tidak salah ya. Baik, jadi asing di sini, pergerakan asing juga menentukan ya. Jadi simpulan saya ya untuk perusahaan ini bahwa dari semua kategori itu hanya book value-nya saja ya, dari yang nilainya di wajar, yang lainnya itu dalam nilai yang sangat baik ya. Oleh karena itu saya mengambil simpulan sementara bahwa perusahaan ini ya layak invest kalau menurut saya pribadi ya, meskipun dia sedang dalam penurunan. Apalagi ya, kalau menurut saya pribadi, apalagi dia saat ini dalam keadaan turun ya, bagi investor ini tentu saja ya, dari segi kinerjanya turun, tetapi dari segi presentasi dan lain-lain itu tetap, maka kalau menurut saya pribadi ini layak invest ya. Meskipun nilainya menurun, valuasinya menurun, tapi dalam meskipun menurun, tapi dalam kriteria yang masih sesuai dengan pemahaman kita ya. Oleh karena itu kalau menurut saya tadi sekali lagi layak invest. Tinggal ya, langkah berikutnya seperti biasa kita harus menentukan apakah corporate governance-nya ini bagus atau tidak. Bila corporate governance-nya bagus, berarti silahkan dilanjutkan. Karena untuk hal yang satu ini saya belum punya keberanian untuk membahas secara online. Jadi silahkan cari masing-masing ya, bagaimana sepak terjang atau tindak tanduk dari para pengelola ataupun pengendali dari ITMG ini ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah meletakkan di deskripsi itu ada playlist untuk saham-saham yang saya bahas di triwulan 2, jadi silahkan cek di situ bila Anda ingin mengetahui saham-saham yang sudah saya bahas. Yang kedua ini SMMA atau Sinarmas Multi Arta ya. Sinarmas Multi Arta. Ini kalau mendengar nama, membaca namanya ini sepertinya sudah kelompok atau grup Sinarmas ya. Namun data yang saya dapatkan di sini baru di triwulan 1 ya. Bukan triwulan 1, triwulan 2, berarti hanya ada satu triwulan ya. Dari segi keuntungan ini ya, dari 153 dibanding 351 ya. Dia dibanding 3.600 ya. Ini berarti keuntungannya hanya 4%, di bawah 10% biasanya ya. Kalau yang seperti ini maka valuasinya tentu saja nanti akan jadi mahal ya, karena keuntungannya kecil berpengaruh pada harga akan menjadi, evaluasinya akan menjadi mahal. Baik, kita cek dulu dibandingkan dengan ekuitas perusahaan, harga sekarang itu sudah 3 kali lebih mahal. Dengan IPS-nya yang maksimal beli 1.500, sekarang 14.000, otomatis juga valuasinya mahal. Jadi untuk valuasi, simpulan kita bahwa perusahaan ini sudah tergolong mahal. Yang kedua, ternyata setelah kita cek ya, tapi nanti boleh konfirmasi ulang bahwa perusahaan ini belum atau tidak membagikan dividen, sehingga valuasi yang mahal, kemudian juga dibarengi dengan tidak adanya dividen ya. Berikutnya kita akan membahas dari segi ketahanan. Dari segi free cash flow aman ya, dari segi free cash flow ini aman, terjadi peningkatan malah
asalnya 1041, sekarang 1100-an. Kemudian hutang berbunganya juga aman ya. Karena ini ada hubungannya dengan finansial, berarti current ratio-nya atau aset lancarnya tidak kita hitung ya. Jadi di sini yang jadi concern kita adalah berarti di sini hutang tak berbunganya juga menjadi kategorinya aman ya, karena di sini dia termasuk menggalang dana dari masyarakat juga. Jadi kesimpulan kita berarti bahwa untuk perusahaan ini ya, dengan 95% ada di bursa, maka 42%-nya ini sudah termasuk awas ya, sudah termasuk besar. Jadi kesimpulannya seperti ini ya. Ini menurut saya pribadi ya, opini saya ya, bisa berbeda, bisa saja malah berbalikan dengan Anda. Tapi kalau menurut saya pribadi bahwa kita akan seperti ini ya, menunggu yang pertama tadi, karena seperti biasa kalau keuntungannya di bawah 10% tadi berpengaruh kepada valuasi ya, sehingga di sini IPS-nya harus meningkat, kemudian harganya juga harus turun ya. Dividen nanti saja kita bahas. Yang terakhir di sini, karena jumlahnya ini hampir semuanya 95% ada di bursa ya, maka 42%-nya ini ya, 42%-nya ini sudah termasuk non warkat. Yang 42%-nya sudah termasuk dalam kategori sudah awas ya, kalau menurut saya pribadi ya. Bisa saja kita berbeda pandangan ya, tidak masalah. Cuma menurut saya pribadi seperti itu. Jadi ini simpulan saya bahwa 4 kriteria yang harus dicek, tiga hal yang harus dicek oleh kita untuk melihat terus ya untuk kedepannya ya. Kita akan lihat perkembangan berikutnya ya, di triwulan berikutnya. Apakah nanti mereka akan ada perbaikan dari segi IPS, perbaikan dari segi harga, dan juga non warkatnya berkurang ya. Maka itu yang kita cek. Kalau memang semuanya nanti terjadi perbaikan sesuai kriteria, maka kita bisa masuk di sini. Baik, inilah pembahasan kita tentang dua saham, yaitu ETMG dan SMMA. Demikian pembahasan kita. Ini bukan ajakan beli atau jual, ini adalah bahan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.